Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, kita bisa luar biasa. Selamat siang bapak-bapak tim sertifikator. Nama saya Dwi Hermanto, NRP 8010724 dari cabang Yuti Surabaya. Hari ini saya akan menerangkan servis mayor dan servis minor Quester. Di samping saya ada Quester CWE 280. Saya akan menerangkan servis unit ini. Sebelum kita melakukan servis mayor dan minor pada Quester, pertama-tama kita akan melengkapi APD dulu. APD dari helm, kacamata, masker, sarung tangan, sepatu safety, dan juga kelengkapan atribut kita. Nah, setelah itu kita siapkan shock manual. Terus yang kedua kita siapkan UMM. Yang ketiga kita siapkan toolbox. Nah, setelah semuanya sudah lengkap, kita melakukan prepare service. Pertama kita parkir unit di tempat yang rata. Kita pastikan bahwa tempatnya tidak bergelombang atau kondisinya tanjakan atau turunan. Unit harus pada posisi rata. Nah, setelah itu kita siapkan ganjal untuk unit. Kita ganjal depan belakang, kanan kiri. Nah, setelah itu baru kita lakukan prepare service. Prepare service ini yang pertama kita siapkan tempat drain oli untuk pengerjaan pembuangan oli engine. Yang kedua untuk filter-filter pada fuel kita siapkan. Yang pertama untuk filter primer dan sekunder. Nah, saat kita melakukan kita lakukan untuk pengedrinan oli engine. Oli engine ada di bawah unit. Nanti di situ akan untuk penggantiannya kita masuk ke dalam, kita pakai kunci 32. Di bawahnya engine tepat, kita drain olinya, baru kita tampung. Nah, setelah kita tampung, kita lakukan pekerjaan yang lainnya. Setelah itu untuk pengerjaan filter oli engine ada di sebelah kiri, dia bersebelahan dengan filter fuel. Nah, di situ nanti kita memakai ada toolnya di sana, kita buka, dia jenisnya elemen. Kita bongkar, baru kita pasang elemennya. Habis itu kita melakukan penggantian pada filter sebelahnya, filter sekunder pada fuel. Nah, setelah itu kita lakukan penggantian pada filter primer untuk fuel. Kita lakukan dengan cara pertama kita buka gelasannya ini. Nah, kita buka dulu. Nah, habis itu kita buka pada filternya. Setelah kita buka ini, kita cuci. Setelah kita cuci, kita pasang filter yang baru, kita pasang. Untuk pengencangannya di sini sudah tertera. Kita kencangkan pakai tangan mentok. Nah, habis itu kita lakukan pengencangannya 2/3 putaran atau 18 sampai 22 Newton. Sebelum melakukan tadi pemasangan itu, jangan lupa di sini sudah disebutkan o-ring pada filter harus diberi oli. Ini fungsinya di saat kita nanti melakukan penggantian lagi, itu tidak terlalu berat untuk pembukaannya. Nah, setelah itu sudah kita pasang, yang perlu diperhatikan jangan mengisi solar saat pemasangannya, tetapi saat pemasangannya ini harus kosong. Kenapa dia harus kosong? Nah, saat pengisian nanti ini kita akan melakukan bleeding dengan cara ini tempat bleedingnya. Nah, ini untuk baut bleedingnya, kita kendori bautnya, baru kita lakukan pembleedingan. Itu difungsikan agar solar yang masuk ke dalam filter dan lalu ke sistem itu sudah dipastikan dia melewati filter dulu, baru dia masuk ke sistem pembakaran. Begitu juga yang sekunder filter yang di sebelahnya filter engine itu seperti itu juga. Di saat ini sudah selesai, kita kencangin, di sana ada tempat bleeding juga seperti ini. Kita kendorin, baru kita pompa lewat sini. Nah, setelah di sana nanti sudah keluar solarnya bagus, baru kita kencangin lagi, berarti sistem pembleedingan sudah selesai. Nah, setelah kita melakukan penggantian filter, oli dan fuel,
baru kita lakukan penggantian pada oli engine atau refill oli engine. Pertama-tama yang kita lakukan, kita flushing dulu oli engine-nya. Kita flushing sekitar ya 1 literan untuk pembuangan biar oli-oli yang bekas di dalam ruang engine betul-betul hilang. Nah, setelah itu kita isi, kita tutup, kita kencangin yang bawah, kita isi oli engine. Setelah kita lakukan pengisian oli engine, kita pastikan kondisi semuanya, kita cek-cek, kita lakukan pengegrisan pada web shop dan sebagainya yang ada di komponen Quester ini. Di bawah-bawah banyak yang harus digris, ada nipel-nipel, kita lakukan pengegrisan. Setelah tadi kita melakukan penggantian oli engine, kita melakukan pengecekan level oli engine, yaitu ada di stick di sebelah kiri unit. Ini untuk pengecekan level oli engine. Di situ nanti akan tertera ada L sama H. Nah, posisinya pastikan bahwa posisi oli itu berada di bawahnya H sedikit, tidak boleh melebihi H dan tidak boleh kurang dari L atau low. Nah, quantity oli engine itu sendiri untuk Quester 80 itu sekitar 20 liter. Nah, untuk filter engine-nya sama sekunder filter fuel ada di sebelah engine, di sebelah sana. Nah, yang kita lakukan penggantian tadi yang sebelah sana itu untuk filter oli engine sama sekunder fuel. Nah, setelah itu kita lakukan pembersihan pada air cleaner. Nah, untuk diperhatikan bahwa air cleaner ini dia bukan diganti di servis minor, dia akan diganti di servis mayor. Nah, untuk minor ini kita cuma melakukan pembersihan atau pengecekan dengan cara kita buka cover penutup ini, kita keluarkan outernya, outer filter. Nah, dan juga kita cuma melakukan pengecekan sama pembersihan sekedar untuk menghilangkan debunya aja. Bisa kita lakukan dengan memukul-mukul, tetapi tidak boleh keras, jangan sampai si fisik air cleaner itu bengkok atau terluka. Kenapa kok tidak memakai angin? Karena kalau kita terlalu sering memakai pembersihan dengan angin, itu akan membuat air cleaner cepat rusak. Kenapa? Karena saat kita melakukan pembersihan dengan angin, pori-pori pada air cleaner itu akan membuka lebih lebar. Itu akan menyebabkan air cleaner cepat rusak. Nah, untuk inner itu tidak boleh dibersihkan. Dia akan diganti langsung pada servis HM1000 atau servis mayor. Nah, setelah itu kita lakukan pengecekan pada baterai. Baterai berada di sini. Pertama kita cek connection baterai, kabel dan connection sebagainya. Di sini ada on off baterai. Di sini juga tertera dia on di mana dan off di mana. Ada toolnya juga. Nah, terus yang kedua itu kebersihan baterai. Baterai tidak boleh kotor dengan debu atau tanah. Di situ nanti akan menutupi lubang dari tutup baterai. Tutup baterai itu ada lubang yang berfungsi untuk pernapasan baterai. Jika dia nanti tertutup atau tidak ada lubang yang keluar, itu di situ akan saat operasi itu terjadi panas dan akan menyebabkan udara di dalam baterai itu akan mengembang yang mengakibatkan nanti baterai akan cepat rusak atau gembung. Nah, yang kedua kita cek level baterai. Di dalamnya kita buka tempat penutup baterai itu, di dalamnya ada leheran baterai. Nah, jika airnya itu sudah mencapai dasar atau jauh dari leher baterai, berarti sudah waktunya untuk penambahan air baterai, penambahan air netral, bukan penambahan air aki. Kenapa dia pakai penambahan air netral? Karena saat terjadi panas, saat penguapan, air yang menguap, bukan air aki. Air aki akan jatuh sama plat-plat, sedangkan air netralnya dia akan menguap dan menghilang. Terus yang sebelumnya itu cara menaikkan kabin. Saat servis kita harus melakukan menaikkan kabin pada Quester dengan cara
di sebelah kiri unit ada lubang. Ini untuk menaikkan kabin quester. Dengan cara di samping belakang sini akan tertera, di sini ada palep, di sini ada untuk on off ataupun untuk mengubah arah, kita mau menaikkan atau kita mau menurunkan. Nah, di sini juga ada. Ini kondisinya. Nah, kalau dia posisinya kita mau menurunkan, kita harus memutar ke sebelah kanan sampai mentok. Di sini ada panduannya. Nah, setelah mentok kita akan memasukkan toolnya ke dalam sini. Itu nanti kita pompa, dia akan pelan dia akan naik. Nah, yang pastinya safety-nya harus dijaga. Ini switch ini kita balik lagi di posisi berlawanan dengan arah jarum jam mentok. Baru nanti kita goyang-goyangkan handle lagi, toolnya kita pasang, kita pompa lagi, dia akan turun secara otomatis ke bawah. Kita goyang sampai dia betul-betul duduk, kabinnya betul-betul duduk. Kan pengecekan pada oil level steering. Posisinya ada di sebelah sana, di depan filter oli. Di sini ada tempat pengecekan oli steering. Di atasnya situ ada cover penutup. Di sini cara pengecekannya kita buka penutupnya. Nah, nanti di sana ada levelnya. Nah, baru kita cek levelnya ada di posisi mana. Jika terjadi kekurangan, kita harus nambah oli steering. Kemudian kita lakukan pengecekan pada oli clutch. Dia berada di depan, di sebelah kanan unit. Nah, di sini ada level high dan low. Jadi kita tidak perlu membuka penutupnya. Di depannya ini sudah ada levelnya high dan low. Jika oli ini berada di high atau di atasnya, tidak masalah. Seharusnya dia berada di high. Nah, jika dia berada di bawah low, harus kita tambah. Kita juga memastikan kondisi radiator. Ini safety radiator. Nah, pastikan bahwa tidak ada kotoran, daun atau lumpur atau sejenisnya, benda asing yang menempel di sini. Kita pastikan untuk bersih. Dan juga di belakangnya ada radiator. Nah, kalau dia terjadi kebuntuan di sini, otomatis udara yang masuk akan terhambat. Efeknya radiator akan cepat panas karena media untuk pendinginannya kurang. Dia panas yang mengakibatkan nanti overheat. Kita lakukan pengecekan pada ketebalan clutch dengan cara di situ ada bus. Nah, di situ ada tonjolan juga, ada pin di atasnya bagian belakangnya. Nah, kita lakukan pengecekan dengan cara kita masukkan dulu pinnya pada bus itu, dimasukkan. Kalau agak berat kita pakai palu, tapi jangan terlalu keras untuk memukulnya sampai kita pastikan bahwa pin itu mentok ke dalam. Setelah kita lakukan pin mentok ke dalam, baru kita lakukan running unit, baru kita lakukan kita kopling. Nah, setelah kita lakukan kopling, kita matikan unit, baru kita lakukan pengecekan lagi pada pin pada bus itu. Jika dia panjang, itu berarti menandakan bahwa clutch sudah aus dan waktunya diganti. Maksimal penggantian sekitar 42 mili. Nah, setelah itu yang kedua kita lakukan pengecekan pada brake lining. Jadi posisi brake lining berada di belakang tire. Ini tire ada di belakangnya sana. Nah, di situ nanti ada rubber penutup di atas sama ada di bawah. Rubber penutup itu setelah kita buka dia akan kelihatan seperti jendela, bisa kita intip. Nah, cara pengecekannya kita memakai filler gauge. Jika space-nya terlalu panjang, terlalu besar, nah kita lakukan jas pada brake yang ada di dalam situ. Cara pengejasannya kita putar, ada baut 12 pada adjuster brake ada di belakang itu. Nah, kita putar searah jarum jam sampai mentok.
nanti setelah mentok dia akan ada bunyi klik 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 klik. Nah setelah itu kita putar balik setengah sampai 3/4 putaran. Setelah tadi kita melakukan pengecekan pada lining brake, di posisi lining tadi itu kita sambil melihat ada groove di dalamnya situ. Kalau kita sambil melihatnya, kalau kita melihat itu akan kelihatan groove kalau dia memang masih bagus lining brake-nya. Jika groove itu sudah habis, nggak ada, berarti itu udah waktunya untuk penggantian lining brake-nya di disc-nya brake. Nah setelah itu kita lakukan penggantian pada oli diferensial. Oli diferensial ini ada front oli diferensial sama rear oli diferensial. Nah untuk cara melakukannya, di bawahnya diferensial itu ada plug menggunakan kunci L. Nah di bawahnya kita siapkan dulu penampungan, baru kita drain, kita kendori. Terus untuk pengisian plug pengisian kita kendori juga. Setelah itu kita buka plug pengisian, baru kita buka tempat drainnya. Nah setelah kita buka tempat drainnya, baru kita lakukan yang di sebelahnya lagi, diferensial sebelahnya lagi kita lakukan. Sudah kita buang pada penampungan. Setelah itu kita lakukan pengisian. Untuk pemakaian oli diferensial ini dia memakai oli 85W 90. Kuantiti untuk oli diferensial yang untuk frontnya sekitar 34 liter, sedangkan untuk rearnya sekitar 20 liter. Nah untuk cara pengisiannya, pertama kita tutup dulu tempat drainnya pada diferensial bagian bawah, depan sama belakang. Nah setelah itu untuk levelnya dia ada berada di tengah. Untuk yang rear diferensial ada di situ, kita bisa lihat dari luar. Sedangkan untuk yang di sebelahnya, untuk yang front diferensial itu ada di samping. Di samping atau ini dia sama, bentuknya sama, dia menggunakan kunci L juga. Kita isi lewat tempat level itu. Nah sudah kita isi. Nah untuk levelnya, level sendiri, tempat pengisian itu juga jadi tempat level oli diferensial. Kemudian di servis mayor kita lakukan pengecekan oli level pada final drive bagian depan. Nah di sini ada tulisannya minimal oil level. Nah oli ini itu tidak di drain atau diganti. Oli ini level ini digunakan untuk penambahan saja. Dilakukan setiap servis 1000 HM atau di kilometer 40.000. Setelah kita sudah melakukan servis, kita lakukan reset data pada monitor panel Quester. Pertama caranya kita on dulu. Nah setelah on, pertama-tama kita tulis dulu KM dan HM pada unit Quester ini. Setelah kita tulis, nanti kita melakukan perhitungan untuk service next kemudian. Setelah kita mendapatkan data yang mau kita masukkan, kita mulai on unit, baru start. Habis start nanti akan muncul pre-warning untuk service. Kita tekan escape dulu. Setelah kita tekan escape, dia akan menunjukkan ke monitor utama. Nah setelah itu kita tekan INT atau enter. Nah setelah kita tekan INT, dia akan menunjukkan sub-sub apa yang mau kita lakukan atau apa yang akan kita monitor. Nah setelah itu pilih nomor 9, enter yang angka 9 tadi, reset data. Nah kemudian disitu akan muncul nomor 1 dan 2. Pilih nomor 2, itu untuk kalibrasi. Untuk kalibrasi di enter, nanti akan muncul dia meminta pin. Nah pinnya itu 4321, enter lagi. Nah, kemudian baru kita mulai memasukkan KM warning dan KM pre warning. Nah untuk KM warning itu KM next yang kita masukkan tadi. Nah untuk KM pre warning itu KM next itu dikurangi 50 jam, minus 50 jam. Nah
Setelah itu kita tekan lagi enter, dia akan muncul di HM. HM seperti itu juga, kita masukkan HM next yang mau kita kerjakan servisnya. Nah, di bawahnya juga ada pre HM next. Jadi untuk pre warning HM. Kita enter lagi, dia akan menunjukkan di tanggal kapan akan kita lakukan. Nah, biasanya untuk di 10.000 km itu bisa tercapai sekitar 6 bulan. Jadi tanggal dari pengerjaan kita masukkan di warning. 6 bulan next itu kita masukkan di warningnya. Setelah itu untuk pre warning itu kita pakai 10 hari sebelum warning itu. Jadi kita kurangi tanggalnya, yang tadinya ibaratnya sekarang tanggal 13. Nah, nanti 6 bulan lagi tanggal 13, tetapi pre warningnya kita kurangi 10 hari, jadi tanggal 3 dia warning nyala saat tanggal 3. Nah, setelah itu kita tekan ENT atau enter. Nah, kita diamin, nggak lama unit itu akan mati sendiri, dan kemudian di motor panel akan muncul ada jam pasir. Nah, kita diamkan dulu. Setelah itu, setelah jam pasir itu hilang, akan menunjukkan monitor utama lagi. Berarti itu menunjukkan bahwa kalibrasi kita berhasil. Nah, setelah itu kita lakukan pengecekan ulang. Kita on lagi. Nah, terus kita running lagi. Kita coba masuk ke item yang tadi nomor 9, terus habis itu 12. Nah, kita cek di nomor 1. Nah, setelah kita cek di nomor 1 itu apakah kondisinya sudah berubah. Kalau sudah berubah, baru kita balik lagi. Setelah itu kita mengecek di nomor 5, yaitu error message. Nah, kita cek masuk ke situ kita untuk mengetahui ada error apa tidak. Nah, di situ ada pilihan EMS dan IECU. IECU itu untuk transmisi dan EMS itu untuk kabin atau monitor dalam kabin ini. Nah, jika ada dia error, dia akan muncul di situ. Nah, cara untuk menghilangkannya, kita masuk ke dalam situ. Nah, nanti ada pilihan clear. Nah, setelah itu kita clear, kita akan diminta pin lagi. Pinnya sama 4321. Nah, setelah itu kita oke. Nah, nanti jika error itu sudah lama, errornya akan hilang semua. Sedangkan jika error itu masih ada, error itu tetap akan muncul. Seperti itu. Kita matikan lagi, kita lakukan pengecekan ulang level oli dan kondisi unit dan sebagainya yang ada, yang sudah kita lakukan pengecekan tadi. Setelah itu lakukan ground test dan performance test. Seperti itu dari saya. Terima kasih, maaf jika ada salah kata atau kekurangan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat lagi, kita bisa luar biasa.